Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada perpuluhan yang keempat, kita berdoa secara khusus untuk dedikasi dan peresmian gedung paroki kita yang baru, dan juga untuk pesta pelindung paroki kita dan ulang tahun paroki. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan kami, termasuk bagi kami umat-Mu di paroki Kristus Raja Andalas ini. Engkau memberikan kepada kami sebuah gedung gereja yang baru. Ya Bapa, semoga
dalam perjalanan untuk mendedikasikannya kepadamu dan meresmikannya, Engkau memberikan kesempatan terbaik kepada kami untuk melaksanakan upacara itu seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga bersyukur bahwa Engkau mendampingi kami, umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalas di sepanjang sejarah perjalanan gereja kami. Bapa, semoga di dalam usaha kami untuk mengingat kebaikan-kebaikan-Mu, kami boleh tetap bersyukur atas pesta pelindung paroki kami yang sebentar akan kami rayakan pada pesta Kristus Raja semesta alam dan juga sekaligus ulang tahun paroki kami. Bapa, berkatilah umat-Mu di paroki ini agar mereka semakin hari semakin bersatu, semakin sehati sejiwa, dan semakin menampakkan wajah-Mu di tengah-tengah gereja. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah namamu Yesus, Santa Perawan Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Pada perpuluhan yang kelima ini, kita masing-masing berdoa untuk intensi kita, untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita masing-masing yang akan kita persembahkan kepada Allah. Semoga Allah berkenan mendengarkan permohonan kita dan mengabulkannya seturut kehendak-Nya. Kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah kami jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa mendampingi kami. Terima kasih atas kesempatan mendaraskan doa-doa rosario melalui perantaraan Bunda Maria kepada Putramu Yesus Kristus,
Semoga doa-doa kami akan Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan seturut kehendak-Mu. Dampingilah dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita tutup doa rosario kita dengan menyanyi dari puji syukur 630. Ratu Rosari. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tahtamu anak-Mu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mada Bakti 164 sebagai lagu pembuka misa pada petang hari ini. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Kita siapkan Mada Bakti 177.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan, di mana juga kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menyapa kita dengan sabdanya dan mempersatukan kita dengan tubuhnya, agar kita sungguh dapat menjalani hidup kita dalam segala ketekunan dan kesabaran lewat doa-doa kita untuk terus membangun hidup iman kita di hadapannya. Pada hari ini, gereja merayakan hari Minggu Biasa yang ke-29, dan lewat itu kita merayakan Ekaristi Kudus, mengungkapkan syukur terima kasih kita kepada Allah atas berkat-berkat-Nya, tuntunannya dalam hidup kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, usaha pelayanan kita, maupun dalam kehidupan keluarga kita. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita juga membawa dalam doa kita ungkapan syukur bersama dengan Saudara Calvin Ismail yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya, juga Pastor Albert Arina yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Juga kita bersyukur bersama dengan Ibu Heliana Roslinda yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Karel Tengku 7 tahun lalu telah dipanggil menghadap Tuhan, Iwan Rahman 7 tahun lalu, dan juga Suryati Yosinta 3 tahun lalu. Bapak Yosep Tue Puhun 5 tahun yang lalu. Ibu Stella Maria Doli Muslim 24 tahun lalu. Pastor Felix Layadi 4 bulan lalu. Dan juga kita berdoa memohon kekuatan Allah, rahmat penyembuhannya bagi Oma Gerda Kilisan yang sedang dirawat di rumah sakit. Agar pantas layak seluruh ungkapan syukur kita dan permohonan kita yang kita haturkan kepada Allah lewat Ekaristi Kudus ini, maka mari terlebih dahulu di hadapannya kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, Kepada saudara sekalian, bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peranut Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup kami sepekan telah kami lalui bersama. Semoga dalam sepekan ke depan, berkat tuntunan-Mu tetap nyata, agar segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kami, baik dalam hidup keluarga maupun dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, mampu kami jalani dengan baik dan benar, dan dengannya kami memperoleh sukacita dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita." Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan mengangkat tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah
menyakiti Engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun,
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam. Bagaimana kabar? Baik, situasi kita duduk di kursi merah hijau, aman ya? Aman? Tetap aman, ya. Begitulah kondisi kita sekarang. Saya kira saya mencoba menghubungkannya dengan apa yang disampaikan lewat sabda hari ini. Antara suatu keyakinan atau dibawa dalam ranah rohani disebut sebagai iman, dengan suatu harapan yang tentu saja tidak serta-merta dikatakan ketika kita yakin, ketika kita beriman, lalu otomatis jadi seperti apa yang kita yakin dan imani itu. Rupanya membutuhkan suatu perjuangan yang tidak mudah dan kadang-kadang harus dibantu oleh pihak-pihak lain. Kalau kita lihat dalam bacaan pertama, dalam peperangan Yosua dengan Amalek, dan dalam peperangan itu di belakangnya ada Musa di pihak Yosua, karena Yosua lah yang akan melanjutkan kepemimpinan Musa menuntun bangsa Israel memasuki tanah terjanji untuk mendapatkan apa yang memang Tuhan Allah telah janjikan kepada bangsa Israel. Taruhlah kita melihat bahwa perjalanan bangsa Israel untuk sampai tanah terjanji itu bukan hal mudah. Tidak semudah dari keyakinan awal untuk mau pergi ke tanah terjanji itu. Tetapi bahwa meskipun dalam perjalanan sampai pada tanah terjanji itu banyak tantangan, banyak godaan, bahkan bangsa Israel sendiri itu kemudian berbalik dari Allah berkali-kali, tetapi pada akhirnya kembali dan akhirnya boleh menikmati janji Allah itu. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, kita melihat bagaimana perjuangan Musa bersama Yosua dan juga ada Harun dan Hur bersama tentu saja dengan bangsa Israel melawan orang Amalek. Apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama? Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat.
seberapa lama Musa dapat mengangkat tangannya kalau dia seorang diri? Dan dikisahkan dalam bacaan pertama tadi bahwa Musa dalam memimpin orang-orang Israel melawan orang-orang Amalek di bawah komando Yosua, ia dikatakan memohon pertolongan kepada Allah. Ia berdoa dengan mengangkat tangannya agar Allah sungguh hadir, terlibat, dan Allah lah yang sesungguhnya berperang dengan orang-orang Amalek. Dan lihat bahwa meskipun niatan Musa itu begitu kuat, tetapi ketika ia melaksanakannya, ternyata ia mempunyai keterbatasan. Lalu ditopang tangannya oleh Harun dan Hur, supaya tangannya tetap terangkat kepada Allah, memohon kepada Allah agar kekuatan Allah ada di pihak bangsa Israel. Demikian juga sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dapat, meskipun kita mengatakan bahwa kita beriman seteguh batu karang, tetapi sebagai manusia selalu saja kita pasti terbatas. Kita tetap membutuhkan pertolongan, dukungan, doa dari sesama kita. Karena itu, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. Bagaimana Timotius yang tentu saja berhadapan dengan orang-orang di mana ia berkarya tidak begitu mudah. Ia mengalami begitu banyak tantangan yang berat, godaan, cobaan. Tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius, dalam segala sesuatu, dalam situasi apapun, tetaplah mewartakan kebenaran Injil. Dalam segala situasi, dalam kondisi apapun. Ya, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan situasi yang mungkin secara manusiawi, psikologis menekan kita, mungkin kita mengatakan daripada lebih baik, lalu kita jatuh. Ya, kalau kita bandingkan dengan Hakim dalam bacaan Injil yang disampaikan, seorang hakim mestinya memperjuangkan kebenaran. Ya, mestinya memperjuangkan kebenaran, dan ia harus berpegang dengan setia memperjuangkan kebenaran itu, keadilan. Tetapi dikisahkan bahwa seorang janda itu yang terus datang, dan pada akhirnya ia merasa tidak mau terganggu dengan itu. Lalu apa dikatakan? Baiklah, aku membenarkan dia. Nah, Yesus justru mengecam itu. Ya, bukan untuk kita contoh ya, perbuatan hakim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bukan berarti kita datang berseru kepada hakim yang kemudian membenarkan kita karena ketidakbenaran kita. Tidak. Tetapi mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita berjuang dalam kebenaran seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, tetaplah melakukan yang benar dalam situasi apapun. Jangan terpengaruh, jangan tergoda, apalagi berbalik melawan kebenaran. Dan dalam kesetiaan itu dikatakan dalam bacaan Injil, tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Dengan kata lain bahwa ketika kita dengan setia dalam iman kepercayaan kita datang bermohon, berharap, berdoa kepadanya tanpa letih, dengan tekun dalam segala kesabaran ketika menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, godaan, mungkin kadang pula bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak akan mendatangkan hasil, tetapi Injil memperlihatkan kepada kita, lakukanlah dalam segala kesabaran, dalam segala ketekunan, dalam segala kesetiaan. Mohonkan kepada Allah, maka Dia yang adalah kebenaran akan menyatakan kebenarannya kepada kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, situasi kita pada kesempatan ini juga mungkin diperhadapkan pada berbagai macam tantangan, cobaan, godaan untuk bisa mengalihkan kita, untuk bisa mematahkan ketekunan kesetiaan kita. Tetapi semoga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Allah lewat sapaannya, lewat firman-Nya yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita kembali diteguhkan agar kita tetap dengan setia dalam ketekunan dan kesabaran, menengadahkan kepala kita kepadanya, memohonkan berkat-berkat-Nya untuk kehidupan kita, untuk keperluan kita masing-masing, untuk tentu saja dapat melakukan segala sesuatu yang baik dan benar dalam kehidupan kita, entah dalam pekerjaan-pekerjaan kita, entah dalam keluarga kita, juga dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Dan moga-moga dengan itu rahmat Tuhan sungguh nyata bagi kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang kita layani dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman kita, syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita Yesus Kristus supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita mohon supaya doa kita disampaikannya ke hadapan Bapa kita di surga. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para warga yang diserai tugas-tugas pelayanan tertentu dalam gereja, ya Yesus, semoga mereka yang diserai berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda-Mu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan.
Bagi para biarawan dan biarawati yang kontemplatif, ya Yesus, semoga kami menghargai kehidupan para kontemplatif yang penuh laku tobat dan doa, serta berterima kasih kepada mereka karena berkat Tuhan mereka turunkan bagi kami. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, ya Yesus, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu untuk berwawancara dengan Dia, dengan doa yang keluar dari lubuk hati. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Yesus, semoga doa kami untuk orang-orang miskin dan menderita mendorong kami untuk turut berusaha membawa keadilan bagi mereka, untuk meringankan beban serta memulihkan martabat mereka. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ibadat ini, ya Yesus, semoga kami semua belajar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kami serta dunia kami lebih akrab dengan Allah. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak ke dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari pula kita mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi saudara Calvin Ismail, Pastor Albert Arina, dan juga Ibu Heliana Roslinda. Ya Bapa yang Maha Baik, syukur pujian kami aturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau nyatakan dengan penuh kasih bagi kami. Terlebih kami bersyukur bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya, Saudara Calvin Ismail, Pastor Albert Arina, dan juga Ibu Herliana Roslinda. Engkau menambahkan lagi rahmat kehidupan kepada mereka setelah Engkau menuntunnya dengan penuh kasih, dan mereka boleh mengalami kasih itu dalam seluruh perjuangan hidup mereka masing-masing dalam tugas tanggung jawab dan juga pelayanan-pelayanan serta keluarga. Kami berharap bahwa kasih-Mu tetap menyertai mereka dalam hidup selanjutnya, agar mereka semakin dimampukan untuk mengalami kasih-Mu itu, dan dengannya mereka juga mampu menjalani kehidupan mereka dengan penuh kasih, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan-pelayanan kepada umat. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa memperhatikan orang yang berharap
dan memohon kepadamu. Maka kami memohon kepadamu kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah hamba-Mu Oma Gerda Kilisan yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah karena kehadiran dan kasih-Mu yang menyapanya, menjamahnya, memberikan dia kekuatan dan kesembuhan. Juga berkati semua yang senantiasa mendampingi dan merawatnya, memberikan semangat kepadanya, dan juga obat-obatan dan apapun yang dipakainya untuk proses penyembuhannya. Semoga melalui semuanya itu, hamba-Mu ini, Oma Gerda Kilisan, boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhannya untuk hidup selanjutnya. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohonkan rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Khususnya bagi Ibu Stella Maria Doli Muslim, Pastor Felix Layadi, Bapak Yosep Tue Puhun, dan Karel Tengku, Iwan Rahman, Suryati Yosinta. Engkau mengharapkan agar setiap orang yang percaya sungguh dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Saudara-saudari kami ini telah memperjuangkannya dalam hidup keseharian mereka hingga akhirnya Engkau telah memanggilnya dari tengah-tengah keluarga dan umat-Mu. Maka kami mohon kiranya Engkau menyatakan belas kasih-Mu bagi mereka, mengampuni salah dosa mereka, dan melayak pantaskan mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan tetap tuntun mereka, dampingi mereka dalam kehidupan masing-masing, dalam keluarga, pekerjaan, dan usaha mereka, agar mereka mampu menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah harapan kami serta jaminan bahwa Bapa akan mendengarkan kami. Sebab Engkaulah putra Bapa dan saudara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 237, 237. Teruntai sulur niat suci menjadi kembang yang asri.
siapkan Mada Kudus 248. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah 269. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni Mada Bakti 282, 282. Jikalau Tuhanku
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambahkan iman kami kepadamu dan cinta kasih kami kepada sesama, serta senantiasa mengharapkan akan hidup baru yang Kau janjikan. Dan kiranya belas kasih-Mu menuntun kami, agar kami tetap bertekun dan sabar di dalam segala pengharapan dan doa-doa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan penyampaian paroki. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Beberapa penyampaian pengumuman gereja tanggal 15 dan 16 Oktober tahun 2022. Yang pertama, pengumuman penerimaan sakramen perkawinan, dan merupakan pengumuman yang ketiga, yaitu Clementinus Nu dengan Wilhelmina Tio, Stefanus Lenggo dengan Adi Ningsi, Aldit Harlim dengan Devina Laudi, dan pengumuman yang kedua, Januandre Tadeus dengan Grace Telina Kiki, Laurentius Papu dengan Florida Gandum. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon dilaporkan kepada kami pastor paroki. Saya bersama dengan Pastor Agus yang ada di Andalas ini. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2022 sebesar Rp11.360.000. Yang ketiga, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan rukun dan wilayah, dan ini sudah berlangsung. Tentunya kita bersyukur bahwa kita semangat mengikuti perlombaan ini. Yang keempat, kupon kasih dijual di pintu gereja. Setelah misa, umat diminta untuk berpartisipasi membeli kupon kasih untuk dana dedikasi gereja dan juga sehubungan dengan pesta pelindung kita. Yang kelima, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Pendaftaran di kantor sekretariat paroki mulai dari hari Senin sampai pada hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang atau jam 14. Dan bagi yang akan menikah, pendaftaran paling lambat 1 bulan sebelum pemberkatan, dalam arti pemberitahuan resmi untuk penentuan tanggal. Yang keenam, sehubungan dengan pendataan umat, diharapkan bagi setiap rukun untuk segera mungkin mengumpulkan data yang telah diperoleh ke kantor sekretariat. Berhubung data tersebut akan diproses dan diinput ke keuskupan, dan rukun yang telah mengumpulkan data ialah rukun Santo Paulus, rukun Santo Felix, rukun Sebastianus, dan wilayah 6 rukun Santo Franciscus Xaverius. Yang ketujuh, pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP Negeri diadakan setiap hari Selasa pukul 18 di aula paroki lantai 1. Demikian pengumuman paroki. Terima kasih tentunya atas perhatian kita. Dan saya minta waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa hal yang tidak tertulis di pengumuman paroki. Yang pertama, tentu bersyukur atas rahmat dan
kasih Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Terima kasih kepada seluruh umat yang mendoakan kami yang berulang tahun di bulan Oktober. Kemarin cukup banyak penyampaian dan selamat juga bagi saya di bulan Oktober ini merayakan hari ulang tahun dan seluruh proses kerjasama yang boleh kita buat sampai pada saat ini. Nah, dalam menjalani kebersamaan, lalu kita akhir-akhir ini mendoakan dedikasi gereja kita yang juga dalam pengumuman itu disampaikan bahwa seyogyanya kalau Tuhan berkenan maka akan diadakan dedikasi pada tanggal 9 November 2022. Namun setelah mendengarkan laporan dari tim teknis, lalu melihat beberapa pertimbangan, lalu dalam rapat terakhir pada tanggal 11, tentu ada kerinduan bersama, termasuk saya bersama Pastor Agus tentunya, supaya hal ini tetap terlaksana. Namun dengan beberapa pertimbangan dan dalam situasi seperti itu, lalu saya bersama dengan Ketua Depas dan Ketua Pembangunan menghadap ke Bapak Uskup untuk menyampaikan hal yang ada di lapangan. Maka beliau mengharapkan supaya memang sebaiknya semua kelar dan dirasa bahwa itu sungguh memungkinkan untuk bisa didedikasikan, baru kita melakukan perencanaan yang konkret. Maka kalau ditentukan tanggal 9, sebenarnya kita juga mengatakan dulu tanggal 16. Tetapi usul Bapak Uskup kita tampung dan kita coba bawa dalam doa-doa dan pengharapan. Dan tadi kita mendengarkan renungan bahwa kita bertekun dalam doa dan pengharapan itu, walaupun kita sudah semangat untuk mau mendedikasikannya pada tanggal 9, tetapi sekali lagi saya sebagai pastor paroki meminta maaf kepada kita untuk penentuan ini, karena sudah ada yang mengatakan siapakah yang melontarkan ide untuk dedikasi. Yang melontarkan ide itu adalah saya sebagai pastor paroki, dan kita menentukan dalam rapat dan kita sepakati dan kita semangat melalui beberapa acara. Namun dengan bagian sabda Tuhan yang terus-menerus kita renungkan, rencana kita berbeda dengan rencana yang mungkin Tuhan kehendaki. Maka saya hanya berharap bagi kita semua, seluruh umat, supaya kita tetap semangat untuk mengupayakan yang terbaik. Yang akan kita upayakan adalah pesta paroki pada tanggal 20 November kita akan tempatkan di atas lantai gedung gereja yang baru. Kalau walaupun kursi sudah ada, tetapi itu juga kita sangat tergantung kepada tim teknis yang akan datang memasang. Tadi malam Pak Ketua Depas bersama dengan anak-anak dan Ketua Pembangunan mencoba untuk mau pasang bangku ini, ternyata tidak bisa. Karena bukan kita yang menyusunnya dan ada kode-kode dan itu harus disambung dengan memang sambungannya. Maka kita harus menunggu yang memang akan membuatnya sampai bisa tuntas. Sehingga saya berpikir mudah-mudahan kita sepakat kalau tanggal 20 dan kursi baru belum bisa dipakai, kita akan memakai semua yang lama, sehingga kursi plastik pun seperti yang kita pakai pada malam hari ini itu bisa dipakai. Harap dimaklumi akan hal ini, kita akan mencoba hal itu. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akan mencoba melihat dan boleh mengalami bersama kira-kira hal mana yang seharusnya masih boleh disempurnakan ke depan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, sehingga kita tidak kasak-kusuk kenapa demikian. Sekali lagi, setelah berkonsultasi dengan Bapak Uskup, lalu Bapak Uskup menyampaikan hal yang mungkin baik ditempuh, bahwa sebaiknya semua selesai
termasuk pagarnya, dan pagar itu mungkin butuh waktu 2 bulan. Sehingga estimasi untuk itu mudah-mudahan di bulan Januari, itu pun kita belum berani untuk menentukan tanggalnya. Jadi ini sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh umat. Semua panitia yang sudah berjalan, kita tetap jalan. Kalau memang ini kita tetap semangat melaksanakan, maka 2 bulan saya kira tidak terasa, lalu hal itu bisa terlaksana mudah-mudahan. Seluruh kegiatan yang sehubungan dengan pesta paroki kita tetap berjalan, kecuali mungkin yang KKR, karena itu langsung tersangkut paut tema sehubungan dengan dedikasi. Sehingga itu dipercayakan kepada timnya untuk melihat hal ini, apakah tetap akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, tetapi yang lain saya berharap bahwa tetap semangat untuk melaksanakan, dan sepertinya minggu depan itu sudah ada lomba kor, jadi yang lain-lain tetap berjalan. Mohon maaf, saya minta waktu sejenak untuk menyampaikan hal ini. Saya tidak mau ribut di grup, tetapi saya ingin menyampaikan kepada seluruh umat supaya umat tahu persis persoalannya di mana. Mari kita belajar dari seluruh situasi ini, belajar dari hal yang paling kecil, dan kiranya itulah yang paling bermakna untuk boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan kita menganggap remeh hal yang kecil, karena justru hal yang kecil lah yang bisa menghancurkan hal yang lebih besar kalau kita gegabah untuk mengambil keputusan. Saya kira itu pelajaran yang berharga yang perlu terus-menerus kita renungkan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatiannya, dan mohon maaf sekali lagi untuk seluruh umat. Terima kasih. Selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam perayaan kudus kita ini. Mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Lagu penutup nomor 545, Ratu Rosari. Ratu Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan balik dunia. Di depan tatamu, rakyatmu bermohon, bantulah kami Maria, bantulah kami Maria. Ratu Rosari, Bunda tersuci, dengarlah lagu pujian rakyatmu, dengan teguh hati berserah padamu. Lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Terima kasih, selamat malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.